Nama saya Dr. Nurdia Erlinawati, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari Prodi Profesi Kedokteran. Dengan keilmuan saya adalah ilmu gizi. Latar belakang pendidikan, saya menyelesaikan studi S1 dan profesi kedokteran saya di Universitas Indonesia. Kemudian setelah saya menjadi dosen, saya melanjutkan perkuliahan magister dan spesialis saya juga di Universitas Indonesia. Saya menjalani profesi dosen sejak tahun 2010 sebagai pegawai negeri sipil. Dalam keseharian saya telah menjalankan Tridharma yang terdiri dari Dharma pengajaran, Dharma penelitian, dan Dharma pengabdian masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait tugas saya dalam bidang pengajaran sebagai dokumen yang diajukan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023 ini. Selama menjadi dosen, saya telah terlibat pada berbagai modul mahasiswa. Saya juga mendapatkan tugas dalam pembelajaran sebagai ketua modul dan penyusun RPS pada salah satu modul S1 kedokteran, yaitu modul metabolik endokrin. Dengan kode mata kuliah HED 501. Bobot SKS modul ini adalah 6 SKS yang dilaksanakan pada semester 5. Tujuan dari pelaksanaan modul metabolik endokrin diharapkan agar mahasiswa memiliki kompetensi yang terdiri dari keterampilan komunikasi efektif, keterampilan klinik dasar, kemampuan untuk dapat menjelaskan ilmu biomedik, kemampuan untuk menjelaskan pengelolaan masalah metabolik dan endokrin pada individu, keluarga, dan komunitas. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode pemecahan kasus atau case method, dan metode pembelajaran berbasis project-based learning. Salah satu mata kuliah saya adalah mengenai malnutrisi dan pendekatan metabolisme pada pasien dengan masalah gagal ginjal. Dalam modul ini, saya mengampu mata kuliah gizi, salah satunya adalah integrasi patologi metabolisme nutrien dan penyakit metabolik. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi yang terdiri dari keterampilan komunikasi efektif, serta kemampuan untuk dapat menghubungkan keadaan malnutrisi dengan kondisi penyakit yang dialami dengan pembahasan bersama dengan kasus. Bagian mata kuliah ini diberikan dengan cara perkuliahan tatap muka di kelas, praktikum, penugasan mandiri, diskusi kelompok bersama dengan fasilitator, serta latihan keterampilan klinik dasar. Tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami konsep malnutrisi pada pasien dengan masalah penyakit ginjal, mengetahui dasar perubahan metabolisme yang mendasari kejadian malnutrisi pada pasien dengan masalah ini, mengetahui tata laksana dan pendekatan terapi pada pasien dengan masalah ginjal, dan mengevaluasi pencegahan malnutrisi pada pasien. Metode yang digunakan adalah dengan strategi DIA, yaitu delivery. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara runtut dan juga tatap muka di kelas. Kemudian yang kedua yaitu adalah interaktif. Saya akan membuka forum diskusi atau untuk tanya jawab, untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bertanya dan mendalami materi atas sesuatu yang mungkin masih perlu ditanyakan dan juga ingin mereka ketahui. Yang ketiga yaitu assessment. Assessment dilakukan dengan penugasan. Secara umum, tugas yang sering saya berikan kepada mahasiswa adalah dengan membaca jurnal dan juga menghubungkan kasus-kasus kedokteran, serta membahasnya menjadi kajian teoretik serta simulasi kasus. Dan juga dapat diberikan dengan memberikan kuis kepada mahasiswa. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai acuan untuk pengajaran pada unjuk diri dokumen dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Apakah sudah 3 minggu perkuliahan? Ini sudah minggu keempat ya, hari kedua. Apakah semangat belajarnya masih sudah mengulang-ulang? Sudah. Apakah materi yang saya berikan ini kan ada materi dari sebelumnya, sudah ada yang pernah membaca atau misalkan mereview sebentar? Sudah. Baik, saya pada hari ini kita lanjut untuk mata kuliah terkait dengan malnutrisi dan pendekatan metabolisme pada pasien dengan masalah ginjal.
Nah, ini sebenarnya mata kuliah ini adalah bagian dari mata kuliah dari penyakit ginjal, tapi kita harus konsentrasi ke masalah ginjal kronis dulu. Nanti akan disampaikan untuk mata kuliah selanjutnya pada saat kita membahas tentang penyakit-penyakit yang lain. Nah, bisa saya teruskan? Bisa. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah kita harus memahami konsep malnutrisi pada pasien dengan masalah penyakit ginjal. Kemudian mengetahui perubahan dasar metabolismenya yang mempengaruhi mengapa pasien ini terjadi malnutrisi, terutama pada pasien-pasien dengan masalah ginjal. Kemudian memahami tata laksana dan pendekatan terapi gizinya, terutama pasien yang sudah mengalami malnutrisi karena masalah penyakit ini, dan juga evaluasi karena kalian calon dokter umum, evaluasi sama pencegahan itu yang utama buat dokter umum. Beda dengan kalau misalkan tata laksananya spesialistik, yang diharapkan seiringnya bertambah nanti kompetensinya, kalian juga bisa masuk sampai detail untuk sampai ke tata laksana. Prinsip tata laksananya adalah seperti ini: harus komprehensif, sinergis bersama pengobatan yang lain, dan memenuhi makronutrien-mikronutrien yang sesuai. Utamanya, sebagai dokter kita harus melihat kuantitas dan kualitas protein untuk pemeliharaan status gizinya. Karena pasien ini termasuk masalah yang kronis. Sesuatu yang kronis biasanya implikasinya ada perubahan nutrisi nantinya. Kemudian kedua, melihat lagi kemungkinan adanya pasien ini perlu kita batasi kacang-kacangan karena ada tinggi kandungan fosfat, sehingga bersihan pembuangan dari ginjal nanti masalahnya akan bermasalah, karena tadi kan semakin tinggi dari tingkatan klasifikasinya, bersihan ginjalnya justru akan terhambat. Nah, di sini kita harus batasi kalau konsumsi yang terlalu banyak kacang-kacangan, dan juga pada saat evaluasi pasien itu nilai dari bersihan fungsi ginjalnya itu ternyata berat kondisinya, maka justru dengan konsumsi itu justru kita memperberat. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencegah terjadinya hiperfosfatemia, karena yang harus dipikirkan bisa terjadi osteodistrofi ginjal, kalsifikasi vaskuler, kejadian penyakit kardiovaskular, jadi masalah terkait dengan fungsi ginjal dan jantungnya akan terpengaruh, dan juga resikonya mortalitas. Jadi artinya kita harus menjaga betul jangan sampai pasien-pasien ini mengalami hiperfosfatemia. Kemudian membatasi makanan yang menurunkan efek, tetapi dia sebaiknya harus menguntungkan kepada efek kardiovaskularnya. Ginjal tidak bisa kita lepas fungsinya dengan jantung. Dia memiliki, makanya ada namanya penyakit itu hubungan antara artinya ginjal dengan jantung. Nah, dan itu ada klasifikasinya juga. Itu nanti tahap lanjut Anda bisa belajar dengan narasumber yang lain. Maka prinsip utamanya, karena kita tahu masalahnya banyak, Anda harus memahami bagaimana mengedukasi. Biasanya kalau misalkan jadi dokter umum, nantinya pada saat di lapangan saya bekerjanya di rumah sakit, Anda juga akan mengalami periode jaga. Nanti mungkin salah satunya kalau rumah sakitnya besar, ada bagian hemodialisis atau cuci darah. Anda pun akan berada di situ dan menimbang, mengevaluasi pasien. Kalau tahu prinsipnya, kalau pasiennya bertanya, Anda bisa memberikan edukasi yang sesuai. Tentu karena masih belajar, kalau nanti magang di rumah sakit harus di bawah supervisi ya. Kenapa malnutrisinya tinggi? Malnutrisi tinggi ini karena pada pasien ini mengalami biasanya undernutrisi karena kekurangan makan. Mengapa terjadi? Karena anoreksia. Anoreksianya ini terjadi karena perubahan metabolisme. Jadi karena fosfatnya meningkat, ureum kreatinin yang meningkat, sehingga akhirnya mempengaruhi selera makan yang ada di otak. Karena ureum kalau tinggi, itu selera makan akan turun. Kemudian terjadi juga perubahan metabolisme karena pasien ini merombak atau katabolisme. Tingginya ureum kreatinin ini mengakibatkan tubuhnya distres, inflamasinya tinggi. Akibatnya tubuh mengenali kondisi ini supaya pasien ini mengeluarkan cadangan energinya. Makanya ototnya dirombak, makin kurang makannya, ototnya dirombak, ureum kreatininnya, produknya makin tambah tinggi. Jadi semakin nggak makan dia salah, makan kebanyakan dia akan salah. Akan memperberat dari bersihan fungsi ginjal. Konsep terapi nutrisi yang harus dipenuhi pada pasien gagal ginjal kronik adalah memenuhi energi setidaknya menurut rekomendasi 30-35
kilokalori. Pada pasien usia lanjut bisa hanya sekitar 30 kalori menjadi target kita. Rekomendasinya ini berlaku untuk semua yang baik mengalami cuci darah maupun tidak cuci darah. Nah, terkait dengan karbohidrat, memang tidak ada sebutan spesifik harus berapa sih sebenarnya, tetapi akhirnya rekomendasi menunjukkan harus menggunakan rasio seperti diet seimbang lainnya, sekitar 45-65%. Yang harus hati-hati dengan konsumsi karbohidrat itu adalah beban kalium dan fosfor. Biasanya bahan makanan sumber karbohidrat itu mengandung dua jenis nutrien ini. Nah, Anda harus memilih juga sumber karbohidratnya. Kalau kelebihan, ini akan mengganggu fungsi ginjalnya karena fosfornya tadi kan harus tidak bisa ketinggian. Hiperfosfatemia harus dihindari. Dan juga ekspresi ginjal itu akan terhambat, kaliumnya akan terlalu tinggi sehingga bisa gangguan dari fungsi kardiovaskular. Nah, kalau kalium terlalu tinggi bisa terjadi aritmia. Ini adalah gambaran bahan makanan sumber fosfornya. Kalau Anda lihat kan yang daftar sebelah sini itu yang makanan yang rendah fosfor. Kemudian ada yang tinggi fosfor. Nah, kalau dilihat tadi piramidanya nanti bisa dibaca kembali ulang dari materi ini. Mana yang rendah dan yang tinggi fosfor. Yang paling atas justru yang dihindari ya, contohnya minuman kaleng, kemudian susu yang dehidrasi dan lain sebagainya. Anjuran protein bagaimana? Anjuran protein pada pasien gagal ginjal itu sebenarnya kalau dia belum didialisis harus dibatasi di bawah 0,8. Seperti individu yang sehat kalau kita itu 0,8 sampai 1 supaya berat badannya terjaga. Tapi kalau misalnya sudah dialisis, sudah cuci darah, karena kita ada bantuan nanti yang mengeluarkan ekspresi yang tidak bisa dikeluarkan ginjal secara normal, maka dia harus bisa diberikan lebih tinggi karena mencegah tadi protein energi wasting tadi ya. Nah, ini anjuran konsumsi bahan makanan protein, sebaiknya pilih bahan makanannya itu yang bioavailabilitasnya tinggi. Sumber protein itu bisa, kalau nabati itu kan ada yang berbasis kedelai, ada yang tidak. Kalau yang berbasis bioavailabilitas tinggi itu yang hewani. Nah, kenapa? Kalau misalnya dia dari protein kedelai, karena ada kandungan isoflavon di dalamnya, dia dapat menurunkan ekspresi albumin dari kulit. Ada efek protektifnya, tetapi ada efek yang nggak baiknya karena di dalam kedelai itu ada genistein, bagian isoflavon juga. Dia bisa meningkatkan kadar bikarbonat dan perbaikan kadar fosfat. Sekarang menjadi pertanyaan, kapan kita bisa memberikan artinya nabati? Karena ini biasanya pada kondisi yang akut ginjalnya, jelek sekali gitu, kondisi pasiennya belum stabil, masih lemas, biasanya dihentikan. Kalau dia udah stabil, bisa perlahan-lahan. Tapi disarankan kalian harus artinya juga mengikuti sistem dikomunikasikan dengan ahli gizi yang ada di rumah sakit. Nah, sumber protein nabati itu karena fosfornya juga termasuk tinggi, jadi sebaiknya tidak terlalu banyak digunakan. Tapi ingat, protein nabati itu banyak mengandung mineral dan juga asam amino esensial yang nggak bisa dibuat oleh tubuh, dapatnya dari makanan. Kita tetap harus pertimbangkan, tetap diberikan pada pasien-pasien yang sudah stabil kondisinya. Nah, ini adalah gambaran rekomendasi protein berdasarkan dua guidelines dari European Society Parenteral Nutrition. Jadi diberikannya kalau misalnya tidak cuci darah, jadi GFR-nya antara 25 sampai 70 itu rendah aja dulu proteinnya. Sama seperti rekomendasi yang tadi, artinya di bawah 0,8. Mereka merekomendasikan 0,5 sampai 0,6. Tapi kalau misalnya semakin rendah lagi tapi belum cuci darah, dia tetap direndahkan saja. Jadi kalau sudah cuci darah, perhatikan dulu nilai laboratoriumnya. Kalau sudah dia perbaikannya banyak, urean kreatininnya, baru kita bisa naikkan protein. Kemudian restriksi dari mineral intake-nya sebesar ini. Nah, mengaplikasikan fosfat misalkan 600.000 itu gimana? Sebenarnya kita tadi melihat ada list tadi seperti piramida sama yang gambaran, karena bisa melihat. Kadang-kadang kalau mengedukasi pasien dia nanya, kentang boleh nggak dong kentang? Oh, kentang kalau kulitnya nggak bisa, kentang kenapa? Nah, ini menjadi trigger ya untuk kalian membaca, karena di kulit kentang itulah sumber kalium dan fosfornya berada. Nah, jadi artinya memang kita harus kekuatan membaca untuk bisa mengedukasi. Kalau kan nanti pasiennya nggak makan sama sekali, semua akhirnya dihindari. Oke, lemak itu kebutuhannya seperti diet seimbang 20-25%. Nah, karena asam lemak ini kalau misalnya bentuknya dalam omega 3 tetap dipertahankan, dia membantu untuk perbaikan inflamasi.
sebagai antiinflamasi, untuk memperbaiki albuminuria, jadi nanti ada keluar albuminnya melalui ginjal, sama menekan peradangan supaya radang di ginjalnya perbaikan. Rekomendasi untuk makan dari ikan-ikanan sebagai sumber asam lemak omega 3 adalah kira-kira 2 porsi atau 8 ons per minggu. Tapi lihat lagi berat badannya seberapa. Anda bisa mengedukasi pasien adalah memilih sumber ikan-ikanan sebagai bahan makanan protein, tetapi jumlahnya kalau memang belum mengetahui bagaimana jumlahnya, dikomunikasikan dengan ahli gizi yang ada di rumah sakit. Nah, terkait konsumsi natrium dan kalium, berdasarkan rekomendasi KIBU itu harus dibatasi cuma 2 gram. Bolehkah ada yang memberikan usulan ke saya kira-kira kenapa artinya kalium sama natrium ini harus kita batasi? Ya silakan. Jadi di sini karena pasien dengan chronic disease ini disebabkan karena adanya hipertensi ataupun kenaikan tekanan darah, sehingga kita tahu bahwa natrium ini dapat cepatnya meningkat air dan juga akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Sehingga dengan adanya penurunan konsumsi natrium diharapkan dapat menurunkan inflamasi dan juga menurunkan tekanan darah. Baik, terima kasih. Jawabannya benar sekali. Salah satu hal yang mendasari pasien mengalami gagal ginjal ini, utamanya faktor resikonya menjadi etiologi utama adalah hipertensi. Jadi secara mau tidak mau kita juga harus melihat kembali faktor komorbidnya itu apa. Nah, ini harus dibatasi. Jadi hanya sekitar 2 gram natrium. Bahan makanan sumber kalium ini sudah saya tampilkan dalam bentuk tabel besar gambarannya. Jadi yang di sebelah kiri kalian ini buah-buahan dan sayur-sayuran yang kalorinya rendah. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan ini yang termasuk tinggi. Jadi silakan dibaca dan nantinya bisa dilihat ulang kembali kalau nanti berhadapan dengan pasien. Mungkin ada keluarganya juga yang kanan kirinya yang juga mengalami kondisi penyakit ini. Peran vitamin dan mineral perlu tetap harus kita pantau karena makannya banyak dibatasi, berarti sumbernya untuk mendapatkan vitamin mineral terbatas. B kompleks dan C ini penting. Kalau B kompleks ini berhubungan dengan pembentukan energi dan juga sumbernya banyakkan di sumber karbohidrat, sedangkan dia tidak terlalu variasi karena ada masalah fosfor. Kalau vitamin C dia penting untuk masalah inflamasinya, baik itu untuk imunitas juga kemudian untuk kolagen, termasuk jaringan perbaikan jaringan dari ginjal. Zinc ini penting untuk karena pasiennya anoreksi biasanya dia ada gangguan persepsi rasa. Nah di sini kita penting karena reseptornya zinc juga ada di permukaan dari sel di reseptor-reseptor sel imunitas. Jadi untuk mengaktifkan sel imunitas kita butuh zinc. Selenium ini untuk menekan kejadian komplikasi lanjut yang berhubungan dengan jantung. Karena tidak seimbangan mineral ini risikonya lumayan ke jantung, nanti jadinya bisa cardiorenal syndrome. Nah, salah satunya ini di gambaran komplikasi tahap lanjut. Kemudian magnesium biasanya digunakan untuk gerak, kemudian kontraksi dan lain sebagainya. Kalau dia rendah, seiring dengan dia harus makan natrium, kalium rendah karena dia harus dibatasi, magnesiumnya ikut-ikutan rendah biasanya. Nah inilah yang kadang-kadang ada yang perlu disuplementasi, ada yang tidak. Pemenuhan vitamin D. Nah, pemenuhan vitamin D ini perlu walaupun belum ada anjuran berapa. Karena kenapa? Ginjal itu memiliki pengaruh untuk perubahan dalam metabolisme vitamin D. Karena dia gagal ginjal, berarti kan ada kategori yang berat, ringan, gagal ginjal. Kalau dia semakin berat, otomatis untuk membentuk vitamin D aktif itu akan mengalami masalah. Vitamin D manfaatnya luar biasa, tidak hanya terkait dengan tulang, dia terkait imunitas. Sehingga pasien-pasien ini perlu kita pantau kalau bisa ada kesempatan diperiksakan kadar vitamin D-nya. Dari makanan kemungkinan susah buat didapatkan kalau misalkan kondisinya rendah. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah memberikan suplemen. Oke, sampai sini dari makro dan mikronutrien yang harus dipertimbangkan pada pasien ginjal. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dokter juga memberikan
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tadi yang pertama kita sudah membahas kalau misalnya ada dengan hipertensi ya, dengan gagal ginjal. Sekarang ada pertanyaan, kalau chronic dengan diabetes mellitus. Belum lagi kalau tambah dua-duanya ada itu. Oke, kita dengan diabetes mellitus. Jadi ada rekomendasi dari Perkemi sendiri. Jadi Perkemi ini kan yang membawahi organisasi yang membawahi kita yang terkait dengan manajemen terapi diabetes di Indonesia. Untuk masalah ginjal, untuk makronutriennya disesuaikan dengan makronutriennya. Tetap dipilihkan dari sumber bahan makanan yang harus indeks glikemiknya rendah. Kemudian bahan makanan yang bahan bentuk dari karbohidratnya kompleks. Nah, saya ada sedikit contoh kasus yang ingin saya bahas kepada kalian untuk melakukan pendekatan pada pasien ini, meskipun lanjutan dari contoh kasus ini akan ada di LPM kalian. Pasien laki-laki usianya 58 tahun. Dia masuk UGD di rumah sakit dengan tangan dan kaki yang bengkak sudah 5 bulan. Keluhan ini menetap dan dirasakan bersama parah. Nah, dia ini pada pagi hari mengalami kelopak mata yang juga bengkak. Jadi memberat gitu dalam waktu yang cepat. Nah, pasien selama perjalanannya ini, jadi ini pengertian yang sederhana saja, jadi tidak diceritakan secara detail. Didiagnosis mengalami gagal ginjal kronis sudah stadium 5 karena nefropati diabetes. Apakah jenis makronutrien yang dibutuhkan oleh pasien dengan keadaan tersebut untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan? Tetapi harus dibatasi. Maksudnya fungsi makronutrien ini bagus untuk pertumbuhan, tetapi dia harus dibatasi karena kalau terlalu banyak akan menyulitkan fungsi ginjal. Pilihan jawabannya ada ini. Kira-kira ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Rehan Bapak. Izin jawab dokter. Menurut saya jawabannya itu adalah protein. Berarti yang B. Kita lihat ya jawabannya keluar yang B. Boleh dijelaskan sedikit kira-kira apa pendapatnya mengapa yang harus dibatasi? Izin jawab dokter. Kan dijelaskan bahwa pasiennya didiagnosis mengalami gagal ginjal kronis stage 5. Tadi dijelaskan bahwa pada gagal ginjal kronis stage 5 ini memiliki glomerular filtration rate di bawah 15. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa pada protein itu berhubungan erat dengan peningkatan dari kadar ureum dan kreatinin, sehingga ini bisa memperberat kerja ginjal yang memiliki penurunan dari glomerular filtration rate. Oke, baik, bagus sekali jawabannya. Ini yang terkait sudah dijelaskan tadi, berarti bisa disimak ya artinya apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi saya akan menambahkan penjelasan yang sudah teman tadi dijelaskan. Gambaran itu seperti ini sebenarnya. Mengapa protein itu dipertimbangkan pada pasien gagal ginjal kronis? Anda lihat ini adalah yang gambar di bawah, chronic kidney disease ini yang berkejadian artinya sudah menurun. Nah, kita lihat sekarang di faktor untuk protein dari unsur yang hewani maupun dari unsur yang nabati. Dari unsur hewani ternyata memang asupan protein ini akan meningkatkan fosfat, keasaman, jadi zat asam artinya sisa metabolismenya, kemudian akan meningkatkan fermentasi proteolitik dari gut mikrobiota. Akhirnya akan menyebabkan toksin uremia semakin meningkat. Endingnya memperburuk gagal ginjal. Lantas bagaimana dengan klaim protein? Jadi ini protein hewani. Dia akan meningkatkan bikarbonat. Plasma bikarbonatnya ini sebenarnya menghambat metabolik asidosis. Dia bisa mempengaruhi kondisi kidney disease. Yang perlu harus dipahami lagi dari sini adalah sebenarnya tidak ada di gambar ini adalah tingginya kalium yang ada di plant protein. Tingginya kalium akan memperberat masalah ginjal, ekspresinya terhambat, jadi makanya mempengaruhi inflamasi semakin lebih berat. Ini adalah contohnya gambaran dari kaliumnya itu ada di pisang ya, gambar ini kalangan justru karena kalau diberikan jadi justru yang mengakibatkan hiperkalemia. Ini sebenarnya gambar ini untuk memudahkan contoh saja, bukan artinya hanya pisang loh yang menjadi masalah. Bisa sumber makanan yang lain yang mengandung kalium tinggi. Tapi di plant protein juga biasanya banyak kalium. Vitamin D di sini ada efek protektif, tadi sudah dijelaskan bagaimana efek protektifnya ini karena hijau ya garisnya. Fosfat banyak di minuman kaleng, botol, kotak. Kalau Anda lihat dari komposisi zat makanan hati-hati, kebanyakan yang diproses atau misalkan di dalam tempat-tempat yang sudah diwadahi itu biasanya ada
dimasukkan fosfat sebagai antioksidan sebenarnya untuk menghambat kening. Nah ini juga perlu diwaspadai. Asupan serat dia memiliki hubungan untuk protektif pada penyakit ginjal. Asupan ikan artinya sebagai sumber omega 3 juga protektif. Asupan sirup-sirupan. Nah ini sirup-sirupan atau minuman yang mengandung sirup itu biasanya mengandung fruktosa. Fruktosa ini akan meningkatkan asam urat dan MCF. Ini adalah penanda faktor inflamasi. Jadi memperburuk juga fungsi ginjal dan darah. Kesimpulannya dari kuliah hari ini, malnutrisi itu umum terjadi pada pasien dengan masalah ginjal kronik. Pasien masih perlu artinya dilakukan screening gizi dan juga pengkajian gizi secara periodik supaya tidak beresiko malnutrisinya bisa kita turunkan, dan pendekatan terapi nutrisinya harus kita analisis makro mikronutrien. Pendekatan ini harus sinergis dengan pengobatan penyakit dan komorbid pada pasien. Khusus kita yang berada di Bengkulu, kejadian gagal ginjal kronik ini cukup tinggi. Makanya beberapa senior kalian juga ada yang melakukan pendekatan untuk skripsi dan evaluasi gitu pasien-pasien di Bengkulu. Angkanya cukup banyak dan mesinnya nggak berhenti digunakan. Anda nanti kalau misalkan di rumah sakit akan banyak juga terpapar dengan pasien-pasien ini. Itulah makanya pendekatan artinya untuk kuliah kalian banyak yang terkait dengan masalah kronis. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kuliah pada hari ini? Apakah dirasa sudah cukup? Baik, ada tugas yang harus kalian baca terkait dengan pengembangan kuliah ini, yaitu membaca jurnal. Jurnalnya sudah saya tampilkan di depan. Nanti bisa diakses karena jurnal ini adalah free access. Kemudian kalian akan mengerjakan soal latihan di LKM sebanyak 10 soal secara mandiri untuk evaluasi dan juga untuk nantinya kesiapan untuk kalian ujian. Nah ini juga akan beriringan dengan kuliah yang lain, jadi ini bisa menjadi formatif untuk diri pribadi sebelum kalian ujian formatif yang sesungguhnya. Nah mungkin ini bisa saya sampaikan untuk kuliah pada hari ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Apabila ada keluhan, saran, dan artinya kebutuhan untuk informasi dan bahan materi yang lain, kalian bisa menghubungi langsung kepada saya. Baiklah, terima kasih atas kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.